orang pasti mengharapkan haji yang mabrur. Nah, di samping sah, mabrur. Kalau sah artinya sesuai dengan hukum, terpenuhi syarat dan rukun haji. Nah, itu sah hajinya. Ya, tapi sah haji yang sah belum tentu mabrur. Ya. Kenapa? Sebab mabrur kalau sah itu terpenuhi syarat dan rukun, tapi kalau mabrur terpakai makna manasik. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ya, mana makna manasik? Kalau manasiknya insya Allah sudah dipahami kan Pak Ngadimun dengan Ibu itu sudah mengikuti manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Ya pahami saja itu, buku sudah dikasih, tinggal baca gitu ya. Nah, kita laksanakan. Kalaupun kita belum paham, mungkin kita bisa tanya sama pembimbing di sana. Kan ada pembimbing ibadah hajinya. Ya, insya Allah diberikan penjelasan nanti untuk manasiknya. Tapi yang kadang-kadang lupa kita untuk memahaminya itu makna manasiknya. Padahal mabrur itu terpakai makna manasik. Kalau terpenuhi syarat dan rukun itu sah hajinya. Sah haji belum tentu mabrur. Nah, yang mabrur itu ketika kita sudah sah hajinya, lalu kemudian terpakai makna manasik. Mana manasik? Kita perhatikan. Satu, ya, niat. Niat kita untuk melaksanakan ibadah haji betul-betul niat untuk ibadah. Jangan niat untuk berbisnis atau untuk jalan-jalan. Tapi betul-betul dari hati kecil kita untuk niat ibadah. Ya, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, redhomu yang kuharapkan. Nah, kita menuju Allah. Ya. Lalu kemudian kita memahami makna ihram. Kalau kain ihram gampang, harganya murah, memakainya juga nggak lama. Kalau umroh misalnya, ya Bapak termasuk gelombang pertama, misalnya dari Madinah ke Mekah berhenti di Bir Ali. Di Bir Ali itu berhenti mungkin sekitar jam, kalau berangkat pagi mungkin sekitar jam 9, jam 8, jam 9, jam 10 sampai di Bir Ali. Nah, terus kita ke Mekah. Nanti sorenya sudah berada di Mekah melaksanakan tawaf untuk umroh, gitu ya. Nah, mungkin jam-jam 9 malam itu sudah selesai buka pakaian ihram. Jadi paling cuma 1 hari. Taruhlah sehari semalam itu. Nah, itu. Jadi sebentar. Begitu juga haji. Memakai ihram ketika haji, berangkat kita tanggal 8 Zulhijjah ke ke Arafah. Kita sudah pakai ihram. Berangkatnya kadang-kadang sesuai dengan jadwal. Ada yang berangkat jam 10 pagi, ada yang berangkat sesudah zuhur gitu ya. Intinya katakanlah tanggal 8 Zulhijjah kita pakai ihram. Malam tanggal 8 masih ihram. Tanggal 9 masih ihram. Udah berapa tuh? Sehari semalam. Kemudian 1 hari, malam tanggal 9 kita ihram. Jadi 2 hari 2 malam. Paginya tanggal 10 kita sudah berada di Mina. Nah, di Mina kita Jamratul Aqabah. Selesai katakanlah jam 8 atau jam 9 pagi selesai. Karena sudah subuh kita melaksanakan jamarat gitu ya. Nah, jadi kita pakai ihram itu Pak, cuman 2 hari 2 malam Pak, sebentar. Nggak lama. Itu memakai kain ihram. Ya. Tetapi sekali berihram, seumur hidup berihram. Apanya yang seumur hidup berihram? Memakai makna ihramnya. Kan kalau kita pakai ihram kan menanggalkan pakaian yang berjahit untuk memakai pakaian yang tidak berjahit. Pakaian berjahit mulai dari baju, celana, termasuk singlet, ya, celana dalam, lepasin semua. Nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, pokoknya lepasin semua pakaian berjahit. Jangan ragu. Sebab kalau ragu nanti khawatir ditunjukkan betul sama Allah. Saya waktu umroh tahun 2013, ya, membimbing jamaah umroh waktu itu.
Jadi ada salah seorang jamaah, Buya katanya, kan nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, saya bilang, bagaimana kalau kita pakai cawat aja? Nah, kita robek kain, nggak usah diikatkan ke sini. Kenapa? Saya bilang. Nah, kalau kedodoran gimana katanya? Udahlah, nggak usah direkayasa. Saya bilang. Pokoknya aturan, lepaskan semua pakaian berjahit. Nggak usah pakai cawat-cawat, nggak usah. Pakai saja 2 helai kain yang tidak berjahit. Yang satu menutupi bagian bawah, yang satu menutup bagian atas. Udah yakin aja itu. Tapi kena ragu-ragu terus, berulang-ulang ditanya. Gimana Buya? Katanya kalau kita, ya itu tadi, kita pakai cawat aja. Jangan, saya bilang. Nah, kena ragu-ragu, sampailah kami ke Madinah. Ceritanya, waktu umrah. Nah, dari Madinah, pergilah kami ke Mekah. Sampai di Mekah itu sudah malam, Pak. Ya, sekitar jam 10. Ya. Turunlah dari maktab itu, ya, mau ke haram dalam posisi masih pakai ihram. Ya. Jadi turun dari maktab mau melaksanakan tawaf, ya, umroh gitu ya. Jadi pas yang turun dari maktab itu dia sendiri yang turun duluan, sudah di halaman maktab itu. Kemudian begitu saya turun, nggak tahu ya, turun semua pak kainnya, telanjang bulat. Untung hanya saya yang melihat, gitu. Langsung, cepat. Ya, nah ini, karena Bapak ragu-ragu, kan saya sudah bilang dari tanah air, dari Lampung sudah saya kasih tahu, nggak usah ragu-ragu, ini aturan. Yakin saja. Nah, kena ragu-ragu terus, ya itu Allah pertunjukkan betul. Melorot, Pak. Ya, ini turun, ini sudah turun. Kata, Masya Allah, untung malam dan nggak ada orang lain selain saya. Gitu. Nah, ini makanya jangan ragu-ragu. Udah, lepaskan saja semua pakai yang berjahit dan dipakai yang tidak berjahit. Itu kain. Maknanya apa? Tanggalkan semua pakaian yang berjahit, artinya apa? Sifat-sifat kehambaan. Nah, itu yang dilepas. Iri, dengki, hasud, itu pemarah, itu lepasin semua itu. Dendam, itu pakaian kehamba, itulah pakaian yang berjahit. Lalu pakailah yang tidak berjahit. Mana pakaian tidak berjahit? Sifat-sifat Allah. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Pakai, maafkan kesalahan orang. Suka memaafkan kesalahan orang. Ya, dan walaupun kita dipijak orang, kaki kita berdesak-desakan, keluar dari masjid itu, kadang-kadang macet, Pak. Dada kita sudah bersentuhan dengan punggung teman gitu. Nah, saking ramainya berdesak-desakan. Kadang-kadang ya namanya orang banyak, Pak. Kaki kita dipijak orang, sakit memang. Nah, jangan ngebalas, sabar. Ya dah. Kenapa? Karena kita haji itu riyadhah, Pak. Lagi berlatih. Ya, kita riyadhah. Pelaksanaan ibadah haji itu ibadat riyadhah. Nah, sebanyak manusia seperti ini, kok kaki kita sendiri yang kena pijak? Kenapa kaki orang lain nggak kena pijak? Nah, berarti Allah lagi menguji kita. Jangan pula sikunya bermain, kata ya. Ini karena kakinya dipijak, lalu memijak kaki orang pula, tidak boleh. Nah, sabar. Itu satu. Jadi Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Nah, kita pakai suka memaafkan kesalahan orang. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, kita pakai suka nolong orang, suka memberi, gitu ya. Entah ada ketemu orang kesasar, gitu, bisa kita tolong. Mungkin hanya sekedar mengambilkan pakaian dia di kamar mandi. Nolong, pokoknya nolonglah. Suka memberi pertolongan kepada siapapun. Ya, nah. Suka memberi. Karena Allah Maha Pengasih, Pak. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, kita pakai itu. Sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Entahlah dia orang Indonesia, entah orang Arab, orang Negro, orang mana saja. Kadang-kadang warna kulit macam-macam, Pak. Dengan kalau kita sehitam-hitam kita zaman sekarang, yang ada sekarang ini, belum sehitam orang yang ada di Negro, Pak.
Ini negro itu ya kalau kita perhatikan yang putih cuma gigi. Bukan sawo matang lagi, hitam benar. Nah, bagaimana kita melihat itu? Ada kebencian apa tidak? Sayang nggak dengan mereka? Jangan ada kebencian kepada siapapun. Kenapa? Allah Maha Penyayang. Allah nggak pernah benci kepada hambanya sendiri. Allah Maha Penyayang. Walaupun hamba itu bermaksiat sama Allah, nggak pernah ibadah, kerjanya maling saja, apa langsung dihukum dan dicabut nyawanya? Enggak. Dikasih mau rezeki dengan maling dapat, kan gitu kan? Nah, Allah nggak pernah benci kepada hamba. Nah, kita pakai bagaimana kita memandang orang lain seperti kita melihat saudara kita sendiri. Bagaimana kita menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jangan pernah ada kebencian. Kalau ada kebencian, khawatir, Pak. Ya, ditunjukkan Allah ke diri kita. Dulu pernah, ya, nah, cerita. Jadi ada orang menunaikan ibadah haji. Gitu. Lewatlah orang negro itu, yang perempuan, gemuk, pendek. Maaf, mohon ampun sama Allah, memang agak bau. Ya, nggak tahu pakai parfum apa enggak. Ya. Jadi kata kawan, alangkah busuknya orang ini, woi, katanya. Kata kawan, jangan ngomong begitu. Iya benar, kata busuk benar, kata dia. Ya udah, sudah terucap ungkapan itu. Nah, sesudah itu pergilah ke rumah makan. Makan. Begitu menyuap nasi, gitu ya, makanan itu, datang lagi bau itu. Melalui hidungnya tuh. Akhirnya muntah. Nggak jadi makan. Setiap mau makan, datang bau itu. Nah, karena sudah berhari-hari kurang makan, akhirnya sakit. Nah, jadi jangan pernah itu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Nanti ditunjukkan oleh Allah. Bau benar orang. Walaupun benar dia bau, tapi nggak usah diungkapkan. Astagfirullahaladzim. Begitu saja. Nah, dulu pernah juga kejadian itu. Kan burung merpati kan banyak di halaman Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu. Ya, kan? Burung merpati. Jadi orang ini ngomong, alangkah banyaknya burung merpati. Oh iya, katanya. Apa enggak kotor masjid ini karena kotorannya, katanya. Ya enggak lah, kata kawan itu. Nah, kan dia terbang terus sini kan berak dia, katanya. Nah, sambil ngoceh-ngoceh begitu, tiba-tiba terbang seekor burung merpati itu, langsung berak kena hidungnya. Aneh juga lah. Burung merpati terbang, langsung berak kena kuncu hidungnya ini. Alangkah banyak orang punya hidung, nggak pernah kena itu. Nah, dia sendiri yang kena. Nah, gitu ya. Jadi artinya dijaga betul, jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Lebih baik kita nyerah, mohon ampun kepada Allah, gitu ya. Akui kita banyak salah, akui kita banyak dosa. Gitu. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang pertama, pakai ihram. Lalu kemudian kita tawaf. Setiap kita tawaf itu posisi Ka'bah di sebelah kiri, Pak. Kita mulai dari Hajar Aswad. Ya, dari ada apa lampu hijau itu mulai. Jadi setiap kita tahu kan berkeliling. Walaupun Ka'bah itu segi 4, tidak boleh zigzag, harus keliling. Kelilingnya apa maksudnya nih? Keliling itu perjalanan tanpa ujung. Nah, inilah kehidupan kita. Perjalanan tanpa ujung. Di mana Baitullah ada di sebelah kiri terus. Mana Baitullah? Kalau di Mekah ya jelas Baitullah di Mekah. Kita tawaf Ka'bahnya sebelah kiri. Tetapi mana Baitullah di diri kita? Nih, qalbun mu'minin Baitullah. Hati kita ini Baitullah. Artinya apa? Kita jalani kehidupan di dunia ini, tetapi hati selalu ingat kepada Allah. Di mana saja kita berada. Entah kita di darat, di laut, di udara, kita sendirian bersama orang lain. Gitu ya. Entah kita bekerja, entah kita lagi istirahat, lagi duduk, lagi tidur. Apa saja posisi kita, hati selalu ingat kepada Allah. Nah itu tawaf terus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sa'i. Kalau sa'i ini kan lari-lari kecil dari Safa ke Marwah.
Sampai di Marwah, balik lagi ke Safa. Sampai di Safa, balik lagi ke Marwah. Kan begitu, 7 kali putaran. Berangkat dari Safa, nanti berhentinya di Marwah. Sa'i itu artinya lari-lari kecil. Walaupun kita tidak selalu lari-lari kecil, tapi jalan cepat. Tapi ada nanti tempat antara pilar hijau ke pilar hijau, kita disunahkan untuk lari-lari kecil tadi. Apa maknanya? Kalau sa'i, Safa, Marwah sebentar Pak. Paling 1 jam selesai. Ya, nggak hafal bacaannya ya sudah. Nggak usah baca apa-apa, pokoknya jalan aja. Dari Safa, Marwah, Marwah, Safa. Nggak ada doa-doa, nggak apa-apa. Doa itu sunat. Yang wajib jalannya itu. Gitu. Kalau ada hafalan ya bagus gitu ya. Paling tidak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah. Kalau bisa kan ada doanya yang dikasihkan Kementerian Agama itu, dia baca aja. Sa'i kita putaran pertama ini, putaran kedua ini. Nah, kalau bisa kita baca saja, cuma kadang-kadang buku ke bawah, kacamata yang lupa. Nah, akhirnya nggak kebaca juga jadinya. Sudah, nggak usah pusing-pusing. Nggak hafal, nggak apa-apa. Pokoknya jalan Safa, Marwah, Marwah, Safa. 7 kali putaran sah sa'inya. Walaupun nggak baca apa-apa. Nah, kalau bisa ya minimal yang kita hafal lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, atau kepanjangan, zikir aja sambil jalan. La ilaha illallah. Udah. Sah sa'inya. Sebentar. Paling-paling 1 jam selesai. Ya. Tetapi memakai makna sa'inya, nah itu yang lama. Seumur hidup. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu. Dan bersegeralah kamu meminta surganya. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang yang takwa. Artinya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu. Ini makna sa'inya. Lari-lari menghindar kejahatan. Walaupun bersuuzon sama orang, ada nggak mau lagi. Membuli orang sudah nggak mau. Memfitnah orang gak mau, berbohong gak mau, tinggalkan semua. Ini namanya menghindar dari kejahatan. Dan berlari-larilah kamu minta surganya. Apa maksudnya? Berlari-lari kita mengejar kebaikan. Walaupun hanya bersedekah seteguk air putih. Walaupun bersedekah sebiji kurma. Ya, berbuat baik. Namanya mengejar surga. Ya, berlari-larilah kamu untuk meminta surganya. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Kesempatan berbuat baik terbuka lebar. Enggak mesti harus bersedekah uang banyak. Enggak, syukur kalau ada. Ya. Tapi sekecil apapun perbuatan baikmu. Saya katakan tadi, walaupun hanya bersedekah seteguk air putih. Walaupun bersedekah sebiji kurma. Kadang-kadang kita punya minyak wangi misalnya, bawa di kantong, ada teman kita diusapkan, dia senang, berbuat baik. Jadi artinya berlari-lari minta surga itu artinya laksanakan perbuatan sekecil apapun, perbuatan baik untuk orang lain. Nah terus menerus, nah ini seumur hidup Pak. Maka sebelah tadi, sekali haji seumur hidup haji. Sekali tawaf, seumur hidup tawaf. Sekali sa'i, seumur hidup sa'i. Makna sa'inya yang dipakai. Kalau sa'inya di sana sudah selesai. Maknanya berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Dan berlari-lari kita mengejar kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Itu yang berapa tuh? Yang ketiga. Tanggal berapa wukuf? Tanggal 9 Zulhijjah. Apa itu wukuf? Berhenti. Apa itu Arafah? Ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kita berusaha untuk ma'rifat kepada Allah. Mengenal Allah dengan sempurna.
Setelah kita kenal, tahu persis dengan Allah, berhentilah di situ, pakai seumur hidup. Ya, itulah pakaian hidup tompangan mati. Jangan bergeser lagi. Maka perlu kita belajar kepada mereka yang ahlinya. Kan saya bilang, ada orang yang haji secara syariat dan ada orang yang haji secara hakikat. Kalau haji secara syariat, tubuhnya dibawa ke tanah suci, berangkat ke sana. Pulang haji Pak Haji kata orang. Sah hajinya kita sudah melaksanakan syariat. Ya, tapi haji secara hakikat, ruhaniyah kita kembali kepada Allah, walaupun belum mati. Tapi kita sudah kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita sudah ma'rifat, mengenal Allah, dan jadi pakaian. Ya, maka diperlukan kita untuk mengkaji lebih jauh, supaya kita tahu betul dengan Allah yang kita sembah. Nah, jadi berhentilah di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Artinya berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Nah, itu seumur hidup dipakai. Nah, sudah itu setelah kita wukuf di padang Arafah, ibarat berjalan tiba di Allah baru berhenti. Nah, berangkatlah kita ke Muzdalifah ngambil batu. Ya. Nah, setelah kita dapat batu, berangkat ke Mina melontar. Mana batu? Kalau di sana batu beneran, Pak. Batu. Cuman hati-hati juga Pak Ngadimun sama Ibu Maimunah, kalau ngambil batu di sana, jangan setiap yang keras itu diambil. Kotoran onta kalau sudah kering keras juga. Nggak sah nanti dipakai untuk melempar, gitu ya. Tahu betul, ini batu, gitu ya. Nah, kalau ngambil batu di sana, ya harus pasti, makanya kalau bisa bawa senter lah, yang senter kecil itu aja. Nah, karena kadang-kadang nggak kelihatan, karena mungkin ada tertutup, gelap, gitu ya. Ya. Nah, sampai kita di Mina melontar. Yang kita lontar itu ada sumur, Pak. Jumratul Ula, Usto, Aqabah, kan begitu. 3 kali. Nah, itu napak tilas apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Digoda oleh iblis, lalu oleh Ibrahim dilempar sama batu. Iblis menggoda Ismail, akhirnya dilempar sama Ismail. Iblis tadi sama batu. Ngagoda Siti Hajar, oleh Siti Hajar dilempar pula iblis tadi sama batu. Itu napak tilas itu. Intinya apa? Menghindarkan diri dari godaan iblis. Gitu ya. Nah, jadi kita disyariatkan itu melontar pakai batu aja 7 ya sudah. Nggak usah dilebihin. Ini batu kita masih banyak, mulai dilemparin semua, nggak usah. Kadang-kadang saking marahnya begitu sama iblis, begitu habis batu sendalnya dilempar. Nggak usah, nanti iblisnya ketawa nanti. Ya, lu lempar gua pakai sendal, gua ada di hatimu, katanya. Udah. Ketawa iblisnya itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya kalau sudah kita wukuf di Arafah, nah kita artinya sudah berada di puncak. Ketika sudah berada di puncak, itu 2 kemungkinan, bertahan atau turun ke bawah. Ketika kita sudah berada di puncak, iblis selalu menggoda, Pak. Karena iblis selalu menggoda, maka siapkan batu untuk melempar. Mana batu? Di Mekah batu benaran, Pak. Nah, di sini mana? Zikir dalam hati. Ya. Sebut ismu zat dalam hati. Ada godaan, ingat Allah. Ada keinginan untuk maling, ingat Allah. Lempar dengan zikir. Nah, makanya kita harus dekat terus sama Allah. Gitu. Kalau dekat sama Allah, iblisnya menjauh, Pak. Nggak berani iblis dekat. Bukan iblisnya takut sama kita, bukan. Takutnya sama Allah. Karena kita dekat sama Allah, maka iblis menjauh. Nah, tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblis yang mendekat. Yang kita pilih, mau dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat sama iblis jauh dari Allah. Nah, kalau Allah yang membantu kita, yang menunjukkan kita, berbagai persoalan hidup, insya Allah terselesaikan dengan baik. Kenapa? Atas pertolongan Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, iblis masuk. Ya, pening-pening. Kenapa? Banyak utang, kredit macet. Datang iblis. Pak, pening-pening amat, Pak mikirin, ambil aja tali gantung leher aja. Selesai. Kata iblis.
Jadi kalau kita misalnya dekat dengan iblis, jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari iblis, nah insya Allah dekat sama Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Pak Ngadimun dengan Ibu Maimunah diberi Allah kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan. Insya Allah beliau berdua menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Allahumma amin.